Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafa Calvin Alan dengan NPM 24783128 dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, mata kuliah pemrograman basis data, dosen pengampu Jaka Fitra Eskom MTI. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktik tentang menggunakan trigger pada sistem basis data. Dalam video ini, saya akan memaparkan konsepnya, menuliskan kodenya, dan sekaligus memperlihatkan hasil eksekusinya. Dari pertama, penjelasan trigger secara singkat. Trigger adalah sebuah prosedur otomatis di dalam database yang akan dijalankan ketika suatu peristiwa tertentu terjadi. Misalnya insert, update, atau delete. Pada praktik ini, terdapat 4 skenario utama, yaitu pertama ada otomatisasi pemburuan stok, kedua ada audit trail perubahan data, ketiga ada validasi data dan aturan bisnis, keempat ada custom cascading delete. Nah, berikut adalah penjelasan dan demo kodenya satu persatu. Jadi di sini langsung masuk ke skenario satu aja, yaitu otomatisasi pembaruan stok. Sebelumnya saya di sini sudah membuat seperti inputan datanya dan tabel-tabelnya dari skenario satu sampai skenario 4. Jadi langsung skenario satu saja, yaitu skenario pertama ini adalah trigger otomatis yang mengurangi stok barang ketika ada transaksi penjualan yang masuk ke tabel detail penjualan. Terus kita langsung ketik aja triggernya, create trigger TRG kurangi stok on detail penjualan after insert as begin update B set B stock kurangi I titik jumlah from barang join inserted I on B kode barang dengan I kode barang, koma bawahnya kita N, kita jalankan. Ini error karena di sini, oh iya, di sini harusnya dikurang ya. Ini operasi pengurangan salah. Udah berhasil untuk membuat trigger pertama. Setelah itu, jadi trigger ini memiliki tabel inserted untuk membaca data yang baru masuk. Setiap ada detail penjualan, trigger langsung mengurangi stok berdasarkan jumlah barang yang terjual. Lalu kita langsung mau cek aja ya untuk triggernya. Insert into detail penjualan, values 1,1, BO1, B01 ya tadi. Barang saya, data yang sudah saya masukkan seperti ini. Kode barangnya B01. Kayak barangnya B02. Ini jumlah barang yang mau dibeli, dikurangi misalnya, kurangi stoknya 3. Nah, itu kode barangnya B03. Jumlahnya di sini kita jumlahnya 3 aja. Kita jalankan. Nah, di sini berhasil ya. Setelah itu kita cek dulu di tabel barangnya apakah ada berubah dalam bintang from. Nah, di sini udah berkurang ya. Jadi hasil stoknya secara otomatis berubah menjadi pulpen pilot jadi 95, buku tulis jadi 190, dan penghapus jadi 147. Ini menunjukkan trigger bekerja dengan benar. Nah, di sini saya pulpen pilotnya 5, 10, jadi
stoknya dikurangi 5 ini, terus ini stoknya dikurangi ini 10, dan terakhir menghapus kurangi 3. Kita langsung masuk ke skenario nomor 2 aja, yaitu audit trail perubahan pegawai. Jadi skenario kedua ini adalah pencatatan perubahan data pegawai. Setiap kali gaji diupdate, sistem otomatis menyimpan nilai lama dan nilai baru ke tabel log pegawai. Jadi kita buat dulu triggernya, create trigger TRG audit pegawai on pegawai after update as begin insert into log pegawai pegawai NIP aksi waktu aksi user DB nilai lama nilai baru, tutup. Setelah itu di bawahnya kita select D trik NIP, itu update get date user as name as user as name, D gaji, I gaji, terus from deleted D, join inserted I, on D titik NIP dengan I titik NIP. Kita end. Lalu kita jalankan untuk trigger audit pegawainya. Nah, ini sudah berhasil. Jadi SQL Server menyediakan tabel fitur deleted dan inserted. Nah, deleted adalah data lama dan inserted data baru. Trigger ini memasukkan kedua nilai itu ke tabel log pegawai untuk mencatat perubahan. Nah, di sini saya sudah masukkan datanya seperti ini. Ini untuk tabel pegawainya, ini datanya. Terus ini untuk jabatannya. Sini kita mau langsung ini aja jalankan, itu update pegawai set gaji 6.500.000 where NIP P01 koma, coba kita jalankan. Sini sudah berhasil, coba kita cek di tabel pegawai. Nah, ini sudah berhasil terubah ya. Jadi yang awalnya Andi gajinya yaitu 6 juta, terus diubah menjadi gajinya 6.500.000. Terus log pegawainya harusnya sudah terisi. Kita coba select bintang from log pegawai. Nah, di sini sudah berubah ya. Di sini isinya ada ID log, NIP, aksi, waktu aksi, user DB yang mengubahnya, nilai lama, nilai baru. Nah, jadi hasilnya log pegawai langsung terisi otomatis, berisi nilai gaji lama dan nilai gaji baru, waktu perubahan, serta user yang melakukan update. Nah, setelah itu kita langsung saja ke skenario ketiga, yaitu validasi gaji minimum. Nah, jadi skenario ketiga adalah validasi agar gaji pegawai tidak lebih rendah dari gaji minimum jabatannya. Jika gaji terlalu kecil, trigger membatalkan transaksi. Jadi, langsung saja kita create trigger. TRG validasi unsur gaji on pegawai for insert as begin if exist kurung select 1 from inserted I
join jabatan I on I titik jabatan sama dengan J titik kode jabatan. Swear I titik gaji lebih kecil dari J titik gaji minimum. Tutup di sini. Bawahnya begini lagi. Kita kasih pesan errornya, paste error. Gaji di bawah gaji minimum. Jadi gaji minimum 16 1 koma mau rollback transaction koma return koma end koma. Jadi seperti ini untuk trigger validasi gaji. Coba kita jalankan dulu. Di sini ada error ya. Name I inserted in from clause. Oke, ini sudah ada error. Oh, ini salah. Jabatan J ya. Kita ulangin. Oke, udah berhasil. Jadi trigger ini mengecek tabel inserted sebelum data benar-benar masuk. Jika gaji lebih kecil dari minimum, trigger menolak insert dengan raise error dan rollback. Coba kita jalankan kode yang ditolak dulu ya. Insert into pegawai values. Ini PO P04 Ahmad, kita coba Ahmad. Coba gajinya 2 juta dulu. 123. Lalu YB ini kode jabatannya YB01. Jadi di tabel jabatan manajer itu gaji minimumnya 5 juta. Dijalankan dulu. Di sini error ya. Incorrect syntax nya. Oke, kita coba cek dulu ada salah apa ya. Juta 4 itu pegawai values ini. Oh, belum ditutup. Kita jalankan ulang. Oke, di sini ada pesan gaji di bawah gaji minimum ya. Sini. Ini tulisannya gaji di bawah gaji minimum. Coba kalau kita ganti gajinya jadi 5.500.000. Oke, berhasil ya di sini. Jadi percobaan pertama saya coba yang ditolak dulu sesuai aturannya. Jadi langsung percobaan kedua berhasil karena gaji sesuai dengan minimum jabatannya. Langsung terakhir ke skenario keempat yaitu custom cascading delete. Jadi skenario keempat adalah penghapusan berantai manual. Ketika pelanggan dihapus, semua pesanan yang berhubungan ikut terhapus otomatis. Kita buat kode triggernya. TRG delete pesanan on pelanggan after delete as begin delete from pesanan where ID pelanggan in select ID pelanggan from delete di koma di bawahnya kita n. Kita jalankan di sini pembuatan triggernya dulu. Nah, di sini tiap data pelanggan yang dihapus masuk ke tabel deleted. Trigger ini mengambil ID pelanggan dan deleted lalu menghapus semua pesanan terkait. Di sini kita coba delete dulu. Delete from pelanggan where
ID pelanggan sama dengan 1. Sedangkan ini error. Coba kita cek di tabel pelanggan dulu. Oke, di sini tidak ada pelanggannya. Kita cek ID pelanggan tidak bisa. Nah, delete statement conflict with reference contract. Oh, ini karena dia ada hubungan dengan foreign key, jadi dia gagal ya. Kita coba cek dulu gimana ini, cari solusinya. Bentar. Jadi tadi errornya karena table belum on delete cascade ya. Terus maka dia SMS tidak menerima delete karena pelanggan masih ada foreign key di tabel pesanan, juga di tabel pesanan. Sekarang kita coba hapus. Oke, sudah berhasil ya. Coba kita cek di pelanggan, pelanggan hapus, dan kita pesanan. Oke, pesanan juga udah terhapus. Jadi pelanggan 1 dihapus, maka pesanan 100 dan 11 ikut terhapus otomatis. Datanya karena tadi saya menginputkan datanya di pelanggan 1 itu ada pesanan 100 dan pesanan 11, maksudnya ID pesanannya. Terus pesanan pelanggan 2 tetap ada karena tidak terkait. Oh, demikian video penjelasan lengkap trigger pada SQL Server, mulai dari pengurangan stok, audit trail, validasi data, dan cascading delay. Nah, semua trigger sudah saya jalankan dan saya sudah ketikkan kodenya secara langsung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.